Buka Alkitab kita di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Sudah ketemu? Sekali lagi Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Oke, pertanyaan saya, siapa yang kepingin hidupnya begini-begini aja terus? Ada ya? Siapa yang kepingin hidupnya mengalami sebuah peningkatan? Perhatikan firman Tuhan ini. Yuk dibaca bersama-sama, 1, 2, 3, ya. Amin. Bilang sama sebelahnya, jangan bebal kawan. Begini, kehidupan kekristenan itu adalah sebuah kehidupan yang selalu penuh dengan tantangan. Dan tahu gak, semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka semakin berat tantangan yang dihadapi. Dan semakin sungguh-sungguh lagi ikut Tuhan, akan semakin sulit tantangan yang dihadapi. Dan seharusnya melalui semua tantangan, kesulitan, kesukaran yang kita hadapi itu, seharusnya itu membuat kita semakin maju. Bukan stagnan. Tahu stagnan? Hanya jalan di tempat, tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Tetapi seharusnya melalui setiap persoalan itu, kita mengalami yang namanya kemajuan, peningkatan. Hari ini saya mau berbicara tentang level up. Jangan puas dengan hanya hidupmu yang seperti sekarang ini saja. Dan banyak orang Kristen yang hidupnya begitu-begitu aja. Sekalipun mungkin, mohon maaf nih ya, sekalipun mungkin rajin datang ke gereja, hidupnya tetap sama. Dengar nih, rajin aja pun kadang hidupnya masih terus tetap, apalagi kalau malas. Bilang sama sebelahnya, jangan malas kawan. Sekalipun dia rajin datang ibadah, hidupnya masih tetap sama dan tidak berubah. Tidak mengalami kemajuan, tidak mengalami peningkatan. Kenapa? Dengar nih. Karena banyak orang yang datang ke gereja, datang ibadah, tapi dengan membawa tanah hati seperti di pinggir jalan. Banyak orang yang datang ibadah ke gereja dengan membawa hatinya yang berbatu-batu. Banyak yang datang ke gereja dengan dengan tanah hatinya yang bersemak duri. Terus terang aja, kalau model seperti ini ditaburi firman seperti apapun gak akan ada hasilnya. Tapi saya rindu kita semua mengalami peningkatan, naik ke level berikutnya. Amin. Menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kedewasaan. Dewasa itu artinya bertumbuh. Kita harus berubah menjadi dewasa. Makanya firman Tuhan bilang, perhatikan cara hidupmu. Jangan seperti orang bebal, dikasih tahu apapun dia nggak mau tahu. Dikasih tahu pun kebenaran dia nggak mau tahu. Makanya perhatikan cara hidup Anda dan saya. Kenapa? Karena kalau kita tidak memperhatikan cara hidup kita tidak akan pernah bertumbuh dan kita tidak akan pernah naik level. Akan seperti itu saja terus hidupnya. Dan kalau kita nggak pernah naik level, dengar nih, masalah yang kita alami akan masalah itu aja. Mengerti maksud saya? Karena kita akan selalu ada dalam masalah yang sama jika kita tidak naik level. Kita akan terus terjebak dalam masalah yang sama jika kita tidak mau berubah.
Seharusnya semua masalah, pergumulan, tantangan yang kita hadapi membuat kita menjadi pribadi yang dewasa. Amin. Yang dewasa itu cemana? Dewasa itu artinya ya melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dewasa itu artinya tidak mudah menyerah sekalipun mungkin berat tantangan. Dewasa itu maksudnya fokus pada hal-hal yang di atas. Berbeda dengan orang yang levelnya masih di bawah. Orang yang level rohaninya di bawah, dia melakukan segala sesuatu itu asal-asalan, acuh tak acuh. Ketika ada tantangan mudah menyerah, terus bersungut-sungut. Dan ketika ada masalah selalu cari pertolongan dari manusia. Model seperti ini sering menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan sama sebelahnya, bukan kita itu kan bilang. Dan setiap kita tentunya kepingin hidup kita lebih baik, ingin berada di level yang berbeda, kehidupan yang jauh lebih enak dari kehidupan yang sekarang ini. Dan biasanya kalau berbicara tentang itu, orang ingin selalu keuangannya lebih baik, materinya, keuangannya meningkat, gak mau begitu aja, gak mau di situ-situ aja, dan gak mau segitu-segitu aja. Kita pengen ada peningkatan. Tapi gak jarang dengar nih, dalam kehidupan ini kita semua pasti punya yang namanya impian. Tapi seiring berjalannya waktu, kita hanya selalu bermimpi tanpa melakukan sesuatu untuk mengejar impian kita. Dan tanpa kita sadari, waktu terus berjalan, dan tanpa kita sadari juga, kita sudah menjadi tua, tapi hidup kita begitu saja. Maaf ya, kalau agak cepat saya bicara ya, karena biar cepat ya. Hari ini saya mau ajak kita semua untuk naik ke level berikutnya. Amin. Gimana caranya? Dengar nih, apalagi yang namanya jemaat karismatik. Seringkali mereka merasa bangga dan seringkali mereka berkata seperti ini, tahun pertobatanku adalah tahun 1990 atau 1995. Dengar nih, hal pertama, jika Anda dan saya ingin naik ke level berikutnya, ingin punya level yang lebih tinggi, Anda dan saya harus bertobat setiap hari. Bukan bangga dengan hari pertobatan di mana Anda dijamah oleh Tuhan. Enggak. Dengar nih, kalau berbicara tentang pertobatan bukan berarti rajin kebaktian. Karena banyak orang yang rajin kebaktian di gereja tak ngapain dia. Pertobatan itu bukan berarti rajin ke gereja. Kenapa? Karena banyak yang rajin ke gereja, banyak orang yang rajin ke gereja tapi waktu ibadah main-main. Dan terus terang aja ketika khotbah disampaikan pun masih terus bermain-main. Entah apa yang dipermainkan, saya juga kadang bingung. Pertobatan itu bukan berarti aku melayani, ikut melayani. Sorry nih para pelayan Tuhan. Karena banyak juga pelayan Tuhan yang melayani asal-asalan. Disuruh mengerjakan sesuatu hal yang kecil aja pun kadang enggak beres. Kalau kita model seperti itu, kita enggak akan pernah bisa naik ke level berikutnya. Pertobatan itu bukan berarti waktu Anda didoakan, maju ke depan, ditumpang tangani, tumbang. Bukan itu. Pertobatan bukan berbicara tentang hal yang seperti itu. Tapi pertobatan itu adalah sebuah perubahan yang terus menerus kita kerjakan setiap hari di dalam kehidupan kita. Amin. Begini, bukan berarti kalau dia jemaat harus bertobat dan kalau dia pelayan enggak perlu lagi. Enggak. Bukan berarti juga kalau dia hamba Tuhan, kalau dia pendeta berarti udah beres semua dan enggak perlu lagi bertobat. Enggak. Siapapun Anda, apapun status Anda, kita harus bertobat setiap hari.
di dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa? Karena kita sadarilah diri kita ini manusia lemah yang sering salah, sering lalai, dan perlu bertobat setiap hari. Itu yang membuat kita bisa naik ke level berikutnya. Dan hal yang paling perlu kita rubah itu adalah cara berpikir kita. Merubah cara berpikir kita. Mungkin selama ini cara berpikir kita seperti orang duniawi, tapi ubahlah cara berpikir kita itu menjadi pikiran Kristus. Dan banyak hal yang harus diubah. Amin. Saya mau bilang, ketika Anda salah, Anda ditegur bukan untuk mempermalukan Anda. Itu cara berpikir yang salah. Tapi ketika Anda ditegur, itu artinya Anda sedang ingin diperbaharui supaya kehidupan Anda bisa lebih maju dari yang sebelumnya. Amin. Banyak hal yang harus diubah dalam kepala Anda dan kepala saya. Itu yang disebut pertobatan. Itu yang membuat Anda dan saya untuk bisa naik ke level berikutnya. Bukan, sorry ya sekali lagi, bukan rajinnya kita ibadah, bukan seringnya kita kebaktian. Karena saya melihat hari-hari ini ya, orang yang sudah salah pun, udah jelas-jelas salah, dia memang salah, udah salah ini, tapi nggak mau disalahkan kok. Apalagi kalau benar dia, ya kan, udah jelas-jelas salah pun nggak mau disalahkan. Selalu membela dirinya, merasa dia benar. Yuk bertobat kita. Bilang sama sebelahnya, bertobat kita kawan. Pernah kalian lihat model manusia seperti itu? Udah salah dia, ditegur, gak mau disalahkan, gak pernah mau mengoreksi. Saya ngomong gini bukan berarti saya udah hebat, udah benar semua, enggak. Aku pun perlu banyak perubahan. Yuk sama-sama kita mengoreksi diri kita. Kalau Anda ingin naik ke level berikutnya, tapi kalau Anda cukup puas dengan kehidupan Anda yang sekarang ini, ya udah begitu-begitu aja. Tapi saya percaya kita semua kepingin untuk lebih baik lagi dari keadaan yang sekarang ini. Tahu kisah Kaleb? Dikirim 12 pengintai, hanya 2 yang bilang itu semua bisa kita kalahkan. Tahu si Kaleb ini benar, apa yang dikatakannya itu benar. Tapi tahu enggak, dia ikut disalahkan sekalipun dia enggak salah. Ngerti maksud saya? Ngerti? Dia ikut disalahkan sekalipun dia enggak salah, ikut menanggung kesalahan. Apa yang ditanggungnya? Ikut 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Kira-kira kalau Anda jadi Kaleb cemana? Udah melayani aku, udah betul aku, udah capek aku, udah luangkan waktuku. Disalahkan pula aku. Berhenti aja lah aku. Dengar nih. Mungkin ada di antara kita yang merasa, aku udah gak tahan lagi nih. Sepertinya aku gak bisa bertahan lagi ini. Dengar nih. Cek dirimu. Mungkin ada kepahitan dalam dirimu. Bukan lagi mungkin, pasti. Hei istri-istri, kalau kau bilang sama suamimu, aku udah gak tahan lagi sama dia, aku mau bilang, cek dirimu. Ada kepahitan dalam dirimu. Mungkin ada yang kerja di tempat lain, ada yang kerja di perusahaan di mana, di kantor segala macam, dan Anda berpikir, aku udah gak tahan lagi di sini. Lebih baik aku cari tempat yang. Cek dirimu. Mungkin ada kepahitan dalam dirimu. Tengok Kaleb, sekalipun gak salah, disalahkan, ikut menanggung kesalahan. Tapi dia bilang gini, dengar nih, waktu aku menghindar-hindar di padang gurun ini masih 40 tahun usiaku. Dan sekarang aku masuk ke tanah Kanaan ini, itu udah 45 tahun berlalu. Dan sekarang usiaku sudah 85 tahun. Yang luar biasanya dia bilang seperti ini, tetapi aku masih sama kuatnya dengan. Kenapa bisa seperti itu? Tahu kenapa?
Karena dia tidak membiarkan kepahitan menguasai diri. Dengar nih, sekuat apapun Anda, sehebat apapun Anda, ketika Anda mengizinkan kepahitan menguasai dirimu, itu akan menggerogoti kekuatanmu. Makanya jangan simpan kepahitan. Amin. Amin. Dengar ini, orang kuat bisa jadi lemah hanya karena kepahitan. Sekali lagi, kepahitan hanya akan menggerogoti kekuatanmu dan membuat engkau tidak bisa naik ke level berikutnya. Saya mau bilang gini, orang-orang yang kuat, orang-orang yang naik ke level berikutnya itu bukan berarti dia nggak pernah kesal, bukan berarti dia nggak pernah jengkel, bukan berarti dia nggak pernah marah. Tapi orang-orang yang kuat itu, yang bisa naik ke level berikutnya itu adalah orang-orang yang tidak mengizinkan kepahitan menguasai dirinya. Amin. Makanya saya bilang bertobat setiap hari. Amin. Itu yang pertama. Ada 3 ini. Yang kedua, apa yang membuat Anda dan saya bisa naik ke level berikutnya? Ya gini, kalau kalian beli barang yang cemana kalian inginkan? Barang yang berkualitas. Semua ingin beli barang yang berkualitas. Sekali lagi, kita nggak kepingin hidup kita begini-begini aja. Kita selalu ingin hidup kita mengalami peningkatan, ingin lebih wow lagi dari sebelumnya. Tapi kita lupa kualitas diri kita. Kita kepingin naik ke level berikutnya, tapi mengabaikan kualitas diri kita. Mungkin banyak di antara kita yang pernah mengalami gimana ya, diremehkan, direndahkan orang, gak dianggap orang. Tapi sayangnya kita langsung sakit hati, kecewa, kepahitan, dan lupa memperhatikan kualitas diri kita. Saya mau bilang, dengar nih, saya mau bilang, kualitas diri adalah hal yang penting bagi Anda dan saya. Karena kualitas diri itu akan menjadi sebuah apa itu ya? Sebuah penarik bagi Anda dan saya, bagaimana berkat itu bisa kita terima di dalam kehidupan kita. Dan saya mau bilang, berkat itu akan datang menghampiri orang-orang yang berkualitas. Bahasa kerennya gini, kualitas diri akan mengundang berkat Tuhan menghampiri hidupmu. Dan orang yang benar-benar berkualitas, dia akan mudah diberkati dan menjadi berkat kalau berkualitas. Banyak di antara kita yang hidupnya ingin diberkati tapi tak berkualitas. Banyak di antara kita yang hidupnya ingin diberkati tapi tidak berkualitas. Tapi sebaliknya malah menjadi putas, racun, memberi pengaruh buruk bagi orang lain. Bagaimana mau diberkati? Tak bermutu hidupnya, alias mutu. Dengar nih, hidup Anda dan saya harus berkualitas. Senyummu harus berkualitas. Kesabaranmu harus, karaktermu harus, mentalmu harus. Kualitas itu penting, kawan. Mungkin selama ini ada pertanyaan dalam diri kita, kenapa aku nggak bisa naik level begini-begini aja hidupku? Karena Anda tak punya kualitas. Karena Anda hanya begitu, selalu begitu, dan hanya itu, dan selalu kerjanya hanya menggerutu. Kenapa? Anda harus cek. Anda harus punya mutu.
Jadilah orang-orang yang berkualitas. Bapak-bapak, jadilah bapak-bapak yang berkualitas. Ibu-ibu, jadi ibu-ibu yang jemaat, jadilah jemaat yang berkualitas. Pelayan, jadilah pelayan Tuhan yang berkualitas. Kok saja jauh lah, manusia pun ditengoknya kita ini manusia model seperti apa. Waktu dia mau berkati kita pun dia tengok diri kita ini seperti apa. Kalau ditengoknya kita ini berkualitas, wow, sesuatu yang luar biasa menghampiri hidup kita. Amin. Dengar ya, Tuhan juga mau berkati kita, tapi Dia lihat kualitas kita seperti apa. Tuhan lihat karakter kita itu seperti apa. Makanya siang hari ini saya mau ajak kita semua, mari sama-sama mengupgrade diri kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Amin. Upgrade diri. Kalau enggak, kalau kita tidak mengupgrade diri, Anda dan saya hanya akan menjadi orang-orang yang bisa cuman iri. Dia kok gitu ya, dia kok gitu dia. Dia kok bisa maju ya? Jawabannya karena dia berkualitas. Saya percaya ketika Anda dan saya mengupgrade diri kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka otomatis kita akan menjadi orang-orang yang berkualitas. Itu yang penting, itu yang harus kita alami supaya bisa naik ke level berikutnya. Amin. Jangan begitu-begitu aja. Dengar nih anak-anak muda, jadi pelajaran juga untukmu ini. Jangan begitu-begitu aja. Lama-lama jadi tua, tapi kualitas sama. Cuman jadi tambah tua aja, tapi enggak tambah berkualitas. Sadarilah, waktu terus berjalan kawan, Dia enggak akan pernah mau menunggu siapapun Anda. Makanya jadilah orang-orang yang berkualitas. Ingin naik ke level berikutnya? Berkualitas. Perhatikan kualitas diri kita seperti apa. Perhatikan kualitas kehidupan kerohanian kita seperti apa. Dan saya percaya, kalau kita cari apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita akan bisa naik ke level berikutnya. Amin. Udah 2 kan? Yang terakhir, yang ketiga. Yuk, kita dengarkan mereka nyanyi, biar kita tahu apa itu yang ketiga. Saya undang untuk maju ke depan. Kita naikkan sebuah pujian. Saya punya sebuah kerinduan. Ini bukan hanya sekedar menjadi sebuah pujian, tetapi ini akan menjadi sebuah pedoman di dalam kehidupan Anda dan saya. Banyak pikiran nanti bikin hati susah. Senggol stres, frustasi dan depresi, semua itu tak ada gunanya. Pikirkanlah perkara mulia, stop berpikir aneh-aneh. Daripada pikir yang aneh-aneh, lebih baik renungkan firman Tuhan. Penting sekali firman Tuhan, penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Kuatkanlah dan
teguhkanlah hati, beta seng boleh kuati. Jangan kecut dan jangan tawar hati, Tuhan berjanji selalu menyertai. Pikirkanlah perkara mulia, stop berpikir aneh-aneh. Daripada pikir yang aneh-aneh, lebih baik renungkan firman Tuhan. Penting sekali firman Tuhan, penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Jangan malas, dilarang malas baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Jangan malas, dilarang malas baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. penting sekali. Firman Tuhan penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Renungkan Firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Penting sekali. Penting sekali. Bapak Ibu, saudara sekalian, yuk mulai membenahi kehidupan kita masing-masing. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biarlah kita mulai mengubah diri kita. Kalau kita sudah dengar ada sesuatu yang Tuhan inginkan, ada sesuatu yang ingin Tuhan ubahkan dari kehidupan Anda dan saya, biarlah kita responi itu dengan benar. Segera kita kembali ke jalannya Tuhan, bertobat setiap hari. Amin. Dan sesudah itu mari kita sama-sama memperhatikan kualitas diri kita, karena hanya orang-orang berkualitas yang bisa menerima sesuatu yang berkualitas juga di dalam kehidupannya. Dan yang paling penting, yang ketiga tadi, renungkan firman Tuhan setiap hari, karena semua dasar kehidupan kita itu adalah firman Tuhan. Jadi besar harapan saya, kita semua bisa sama-sama membiasakan diri untuk belajar, mulai merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Itu yang bisa mengangkat kehidupan Anda dan saya untuk naik ke level berikutnya. Amin. Saya percaya ada hati-hati yang rindu untuk mengalami terobosan bersama dengan Tuhan. Dan biarlah di siang hari ini, apa yang Anda alami di dalam Tuhan itu semakin dikuatkan, dan Anda akan menerima janji yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Saya undang pemusik dan penyanyi untuk naik ke depan. Kita sama-sama mau akhiri ibadah kita. Kita katakan, hatiku tenang berada dekat-Mu.